Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program News Jabar. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan saya masih berbincang bersama dua narasumber kami. Kita masih membahas mengenai pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT dan juga pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kota Bandung bersama Ibu Devi Septiaris D selaku fungsional perencana ahli muda dari Bapelitbang, lalu juga Bapak Yudi Irawan SMSI selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC Tipe Madya Pabean Bandung. Dan jangan sampai lewatkan juga pemirsa bagi Anda yang mungkin ingin mengetahui lebih lanjut informasi-informasi mengenai soal bea cukai, Anda bisa juga mendapatkannya melalui media sosial ya. Jangan lupa untuk follow Instagram dan juga X Twitternya nih di @beacukaibandung. Sekali lagi @beacukaibandung untuk Instagram, lalu juga untuk X Twitternya di @bcbandung, ataupun juga ada layanan telepon melalui WhatsApp di 0877 8486 1286. Sekali lagi untuk WhatsApp-nya di 0877 8486 1286 dan juga telepon di 022 781 0992. Atau Anda bisa datang langsung ini ke kantor di Jalan Rumah Sakit nomor 167 Cinambo, Kota Bandung. Kita akan kembali berbincang mengenai soal pemanfaatan. Kalau kita berbincang soal pemanfaatan, tentunya juga ada penerima manfaatnya pemirsa soal dana hasil cukai hasil tembakau ini. Saya kembali ke Bu Devi. Bu Devi, sebetulnya target penerima manfaat ini seperti apa sih yang sudah dipetakan ataupun juga sudah direncanakan nanti yang masyarakat tertentu yang memang akan secara langsung mendapatkan manfaat dari dana ini? Diatur dalam PMK 215 atau undang-undang yang berlaku pada saat ini, sebenarnya penerima manfaat DBHCHT ini tersegmen menjadi tiga ya. Yaitu petani tembakau, kemudian industri pengolahan tembakau dan juga masyarakat gitu, Mas. Untuk petani tembakau itu mungkin penerimaan manfaatnya itu melalui pelatihan-pelatihan, kemudian permodalan, kemudian jaminan ketenaga kerjaan seperti itu. Kemudian kalau industri kita melalui Dinas Perindustrian itu pemanfaatan DBHCHT ini untuk pembuatan sektor-sektor industri atau pendampingan industri pengolahan industri tembakau gitu. Contohnya seperti kalau di Kota Bandung itu sih industri olahan tembakau itu lebih ke vape ya Pak ya, lebih ke vape karena Bandung itu tidak punya ya untuk pabrik rokoknya sendiri itu kan. Bandung itu adalah penghasil ya cukai terbesar di Indonesia bahkan ya Pak ya untuk cukai vape itu gitu. Kemudian ya tentunya masyarakat umum ya tadi melalui 70% itu ya 70% dana kesehatan. Di kesehatan itu kita menginvestasikan ke pembelian peralatan-peralatan untuk penyakit yang disebabkan oleh penggunaan rokok. Seperti ISPA mungkin seperti itu. Tapi ya berkembang juga ke yang lain-lainnya kan, karena alat kesehatan itu kan tidak hanya untuk penyakit itu saja gitu, tapi bertahun-tahun ini ketika saya terjun di dalam dunia DBHCHT ini sih Dinas Kesehatan kami itu sudah menginvestasikan ke alat-alat seluruhnya. Sebenarnya di dalam PMK itu juga diatur untuk ke masyarakat itu untuk mendanai mensubsidi BPJS ya. Namun di Kota Bandung itu sudah terpenuhi dari PAD. Jadi khusus DBHCHT kami alokasikan, investasikan untuk pembelian alat-alat kesehatan. Gitu itu sih Pak. Menarik sekali. Jadi ini menarik sekali pemirsa di Kota Bandung karena memang tidak ada produsen tembakau, tetapi juga pendampingan terutama bagi produsen vape sendiri ya. Nah ini menjadi perhatian karena semakin berkembang lah soal tembakau ini, terutama bisa dibilang ini vape ini adalah tembakau elektronik ya, elektrik seperti ini ataupun yang modern, dan itu cukup banyak di Kota Bandung sendiri. Dan yang paling penting itu adalah soal kesehatan, di mana investasi di alat kesehatan juga ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bandung sendiri. Saya akan beralih kembali ke Pak Yudi. Pak Yudi, terkait juga sasaran ataupun juga output dari pelaksanaan
DBHCHT ini, terutama juga oleh KPPBC ya, tipe Madya Pabean A Bandung dalam mendukung program pemberantasan barang kena cukai ilegal ini seperti apa Pak di Kota Bandung? Program untuk pemberantasan rokok ilegal ya di Kota Bandung melalui dana DBHCHT ini kan ada 10% dialokasikan untuk penegakan hukum. Yang tadi sudah Bu DP sampaikan bahwa dari 10% ini digunakan untuk sosialisasi, kemudian juga untuk operasi bersama dan pengumpulan informasi. Nah itu ketiga kegiatan itu yang dilakukan antara Bea Cukai Bandung, kolaborasi dan sinergi dengan Satpol PP di Kota Bandung. Nah kegiatan sosialisasi ini seperti ini, talkshow, kemudian juga ada iklan layanan masyarakat, kemudian ada iklan di media cetak dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang full info ini pengumpulan informasi di masyarakat ya terkait peredarannya rokok ilegal. Nah, kemudian untuk operasi bersama itu tim dari Bea Cukai dan tim dari Satpol PP Bandung kita keliling di wilayah Kota Bandung untuk memberikan shock terapi di sana kepada penjual-penjual ataupun distributor yang menjual rokok ilegal. Nah, dengan program-program itu kita lumayan cukup banyak yang dapat kita tindak di situ. Oke, baik. Pak, kalau melihat dengan perkembangan teknologi, penjualan ini tidak hanya secara konvensional ya di Kota Bandung ini, tetapi juga banyak yang mungkin melalui paket secara online. Nah, ini seperti apa di Kota Bandung sendiri, Pak, dari pantauan? Nah, itu. Jadi tahun kemarin kita untuk di Bea Cukai Bandung kita membawahi 5 kabupaten kota, termasuk Kota Bandung, di Bandung Raya. Nah, kita sudah menindak 13 jutaan batang tahun 2023 kita tindak, dan menariknya di sini adalah 5,6 juta batang itu kita dapat di Kota Bandung. Jadi hampir 40%. Nah, bukan berarti 5,6 juta batang ini untuk pasaran Bandung, tidak sebenarnya. Jadi Bandung itu sebagai pasar rokok ilegal juga sebagai transit dari misalnya dari produsen rokok ilegal di daerah timur, di Jawa Tengah, Jawa Timur atau Madura, itu transit di Bandung kemudian dikirim ke Sumatera, atau sebaliknya ada juga yang dari produksi dari Lampung atau Sumatera dikirim ke timur lewat Bandung. Nah, yang menariknya lagi di sini adalah tadi ya karena pengembangan teknologi, jadi modusnya tambah banyak. Dari 13 juta batang yang kita tindak ini, itu 95% lewat jasa titipan. Oke, berarti bekerja sama juga dengan pihak jasa penitipan ataupun juga delivery seperti itu untuk juga mengetahui informasi soal pengiriman barang rokok ilegal ini, Pak? Betul, kita ada MOU dengan beberapa perusahaan jasa titipan yang sudah ternama tingkat nasional, juga ada yang jasa titipan yang yang sifatnya lokal. Kita kerjasama, makanya kita mendapat penindakan rokok ilegal itu 90% dari jasa titipan itu. Oke, baik. Dari hasil penyitaan barang ilegal ataupun rokok ilegal ini, Pak, seperti apa proses pemusnahannya, dan terakhir ini pemusnahan yang paling besar dilaksanakan kapan nih, Pak, berdasarkan data dari Bapak sendiri? Tahun 2023 kita ada beberapa kali pemusnahan. Bulan September kita berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung. Kita musnahkan sekitar 4 juta batang di Kota Bandung. Kemudian di kantor kami sendiri di akhir tahun bulan Desember 2003 kita juga adakan pemusnahan sekitar 600.000 batang. Ya. Nah, baru kemarin di bulan Mei ini kita untuk di Kota Cimahi kita juga adakan pemusnahan sebanyak 1 juta batang, dan rencana besok di Kabupaten Sumedang sekitar 9 juta batang. Ya. Oke, wah ini jadi banyak sekali rokok-rokok ilegal yang ternyata beredar di masyarakat ini cukup tinggi. Ini kalau melihat, Pak, di Kota Bandung sendiri kan memang tidak ada produsen seperti itu ya. Berarti dari daerah mana sebetulnya yang paling banyak disuplai ke Kota Bandung ini atau sebagai transit tadi, Pak? Mayoritas itu produsen itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura. Mayoritas. Terus sebagian dari daerah Sumatera sudah mulai ada produksi juga di sana rokok ilegal yang dikirim ke Pulau Jawa melalui Kota Bandung. Oke, baik. Tapi sejauh ini antara persentase yang konvensional tadi dengan online, Pak, masih tinggi konvensional, Pak, secara langsung
atau seperti apa, Pak? Jadi modusnya itu karena kan sekarang untuk jasa titipan ekspedisi kan lebih murah, Pak, ya, dibandingkan dengan dikirim langsung dengan transportasi sendiri. Ya, jadi para oknum-oknum yang produsen rokok ilegal ini lebih memilih jasa titipan untuk mengirimkan produknya itu. Ya, jadi kita banyak dapat dari jasa titipan itu. Oke, baik ya. Jadi just tip, tapi ini untuk rokok ilegal ya. Seperti itu tidak boleh pemirsa ya. Baik, nanti menarik sekali. Dan seperti apa penyerapan anggaran dari dana hasil cukai hasil tembakau ini, terutama mungkin di 2024 ini atau sebelumnya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan kita masih akan berbincang tentunya di kesempatan pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk memfollow Instagram dari Bea Cukai Bandung, pemirsa, di @beacukaibandung untuk Instagram, dan juga untuk X Twitter di @bcbandung. Anda bisa mendapatkan informasi-informasi terkait juga Bea Cukai di sana ya. Tetaplah bersama kami dalam program iNews Jabar.